eksklusif yang akan saya berikan kepada anak saya, karena saya baru melahirkan sekitar 6 minggu ini Bu, seperti itu. Oh iya, selamat ya Ibu atas kelahirannya. Terima kasih ya Ibu. Baik Bu, untuk itu saya boleh tahu untuk BB dan TB-nya agar kita mengetahui status gizi Ibu. Terakhir kali saya timbang itu untuk berat badan 57 kilo dan tinggi badannya itu 160 cm. Baik Ibu, saya sambil mencatat ya. Kalau umur Ibu? Umur saya itu sekitar 25 tahun. 25 tahun ya. Baik, anak baru satu ya Bu? Iya. Kalau boleh ditambah lagi ya Bu. Tidak, nanti dulu deh Bu kalau itu, soalnya saya juga lagi pakai akseptor kayak pil KB. Bagus Ibu, untuk ditunda dulu supaya anak pertama ini dapat pengasuhan yang baik serta gizinya yang baik. Kalau aktivitas Ibu sehari-hari gimana? Kalau aktivitas saya kerja kan Bu, saya kerjanya itu buruh dari pagi hingga sore. Oh baik. Nah kalau pola makan Ibu gimana? Kalau pola makan itu saya makan 3 kali sehari. Kalau makan biasanya Ibu makan apa nih? Kalau sarapan karena saya nggak suka yang berat-berat gitu, saya hanya mengkonsumsi roti sama kopi biasanya. Kalau siang sama malam itu sederhana aja sih Bu, kayak nasi, lauknya itu biasanya tahu tempe, sayuran sama sesekali mengkonsumsi buah gitu. Bagus Ibu, gizinya sudah lengkap. Kalau centongnya ini berapa nih Bu? Untuk takarannya itu sekali ngambil biasanya 1,5 centong gitu Bu. Nah kalau milih-milih lauk nggak nih Bu kalau makan? Iya sih Bu, milih-milih lauk karena saya itu kan sukanya yang sederhana saja, dan juga saya pernah dengar gitu kayak misalnya sedang memberikan ASI gitu, kalau misalnya mengkonsumsi ikan atau siput-siputan itu membuat ASINya amis, jadinya saya tidak mengkonsumsi itu. Dan juga selama hamil sebelumnya saya membatasi makanan-makanan pedas dan juga bersantan Bu. Baik. Kalau kebiasaan makanan Ibu yang lain ada nggak? Kebiasaan saya itu mengkonsumsi kopi di pagi sama es teh gitu Bu di sore harinya gitu. Baik, saya mengerti. Jadi Ibu khawatir ya tentang pemberian ASI Ibu yang menyangkut makanan yang Ibu makan. Iya Bu. Nah, baik, dari hasil diskusi kita tadi bahwa status gizi Ibu itu sebesar 23 kg per milimeter. Nah, untuk normalnya itu dari 18 sampai 25 ya Bu. Nah, itu status gizi Ibu sudah tergolong normal. Lalu untuk aktivitas Ibu juga tergolong sedang. Untuk pola makan Ibu sudah teratur, hanya saja Ibu memiliki suatu kepercayaan menyangkut jenis makanan yang Ibu makan. Alhamdulillah sih Bu. Kalau begitu nanti kelanjutannya gimana ya Bu? Nah, untuk itu saya memberikan solusinya. Jadi berdasarkan pedoman gizi Kemenkes untuk Ibu menyusui, pola makan Ibu itu sudah terlihat cukup seimbang. Namun kita perlu memastikan bahwa asupan gizi Ibu mencukupi untuk mendukung produksi ASI dan memenuhi kebutuhan gizi Ibu sendiri. Nah, untuk Ibu menyusui sendiri penting untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang Ibu konsumsi. Saya menyarankan untuk Ibu menambah 2 kali sehari untuk selingan ya Ibu, misalnya kayak snack. Tapi yang sehat nih Bu, untuk mendorong juga produksi ASINya seperti bubur kacang hijau. Begitu Bu, saya mulai mengerti kalau gitu. Nah, jadi Ibu tidak bosan hanya makanan utama doang. Terus selanjutnya karena Ibu picky eater ya, atau memilih-milih lauk yang Ibu makan, saya sarankan tidak lagi ya Bu. Bahan makanan yang beragam setiap hari sangat disarankan karena setiap makanan mengandung zat gizi yang berbeda-beda. Kalau saya lihat Ibu sepertinya terpengaruh lingkungan tentang bahwa mengonsumsi ikan itu tidak boleh atau membuat ASI Ibu jadi amis. Nah, untuk itu saya bantah karena makan ikan sama sekali tidak mempengaruhi rasa, bau, dan kualitas si ASI. Justru malah Ibu harus mengonsumsinya untuk sebagai sumber ya Bu, sumber omega 3 sebelum baik untuk perkembangan otak bayi. Berarti saya sudah bisa mengkonsumsi ikan-ikanan seperti itu ya Bu? Iya.
isu-isu itu tidak benar seperti itu ya. Ya, saya harap juga ibu bisa mengganti lauk ibu yang tidak hanya ayam dan telur saja. Selanjutnya untuk ASI eksklusif, apakah ibu sudah tahu artinya? Sudah sih Bu, karena kemarin sempat diberitahu sama dokter apa itu ASI eksklusif dan katanya harus diberikan selama 6 bulan pertama gitu. Ya benar Bu, untuk ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan tanpa tambahan apapun ya Ibu, sehingga pemberian zat gizi pada bayi melalui ASI itu lebih maksimal. Untuk memperlancar ASI ibu, bisa dibantu dengan sambil memijat payudara ibu, lalu ditambah pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi sayuran hijau seperti daun kelor, lalu buah-buahan juga ya ibu. Serta kalau ASI ibu sudah penuh bisa dipompa dan disimpan di dalam lemari es agar ASI ibu tidak terbuang sia-sia. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik Bu, itu sangat bagus. Perubahan kecil saja itu bisa mempengaruhi semuanya. Lalu, tadi ada kebiasaan minum teh dan kopi ya Ibu? Iya Bu, betul. Nah, untuk mengonsumsi kafein, misalnya dari kopi atau teh yang berlebihan itu tidak bagus ya Ibu. Saya harap Ibu mengonsumsinya batasan minuman wajar seperti 1-2 cangkir per hari aja. Baik Ibu, saya harapkan Ibu mengonsumsi protein sesuai kebutuhan gizi Ibu menyusui. Nah, nanti saya akan berikan rekomendasi pola makan serta NCP yang telah kita diskusikan tadi. Nah, selanjutnya untuk memantau status gizi ibu serta asupan ibu, saya harapkan kita bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Jika ada perubahan apapun itu, lebih baik daripada tidak ada perubahan ya ibu. Nah, selanjutnya jika ada kendala ataupun masalah apapun, bisa menghubungi saya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu, telah membuat saya tidak khawatir lagi. Baik, sama-sama. Apakah ada lagi yang bisa kita diskusikan? Sudah cukup sih Bu, saya sudah mengerti apa aja yang Ibu sarankan tadi dan mengenai ASI eksklusif ini. Baik, kalau begitu saya cukupkan